Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita saat ini bagaimanapun keadaannya, kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Rabu 14 Mei 2025. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, anugerah-Mu tiada berkesudahan yang kami dapati hari demi hari. Pagi hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana mengenali suara Allah. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Rasul Paulus mengenali suara Allah melalui penglihatan, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa ada seorang Makedonia yang berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Itu merupakan satu gambaran suara Allah yang divisualkan sehingga Paulus bisa tahu bahwa ini Tuhan yang memanggil melalui penglihatan itu. Suara Allah yang didengar oleh Rasul Paulus memberikan satu keyakinan bahwa Paulus diutus untuk memberitakan Injil, supaya orang-orang di Makedonia mendengarkan kabar sukacita, Injil keselamatan, anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Maka pada saat itu ketika Paulus melihat penglihat daripada Tuhan, maka Paulus yakin bahwa ini suara daripada Allah. Jadi paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, suara Allah membuat Rasul Paulus meyakini dan menyadari bahwa ada rencana Allah di dalam pelayanan ke depan. Sehingga melalui penglihatan itu, seruan suara dari penglihatan itu tentang orang Makedonia, itu yang mendorong Paulus untuk dia percaya ada rencana Tuhan. Jadi suara daripada Allah membuat Paulus menyadari dan meyakini ada rencana Allah. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika Paulus mendapatkan penglihatan itu, dia betul mendengar suara Allah melalui seruan orang Makedonia itu di dalam penglihatan, sehingga membuat Paulus terdorong untuk menaati bahwa ini betul dari Tuhan. Sehingga bersama dengan murid-murid yang lain, Paulus pergi ke Makedonia. Dan yang ketiga, Paulus ketika mendengar suara Allah itu, dia yakin bahwa ini adalah suara Allah, yaitu membuat Paulus lebih mementingkan orang-orang lain, bukan lagi keuntungan diri sendiri. Maka itu mereka meninggalkan tempat di mana dia berada pada saat itu, pergi ke Makedonia. Dari Troas dia menempuh perjalanan yang penuh dengan resiko. Tetapi itulah yang menjadi satu tanda bahwa Paulus dan murid-murid yang lain percaya ini suara daripada Allah. Di mana orang-orang yang ada di Makedonia itu diserukan untuk mendapatkan pelayanan berita Injil daripada para murid, para rasul pada saat itu. Keluarga damai, dari apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bagaimana mengenali suara Allah? Kita belajar daripada Rasul Paulus ini, bahwa suara Allah
bisa disampaikan oleh Allah melalui berbagai macam cara. Kalau Paulus dalam konteks ini mendapat penglihatan, dan itu membuat Paulus tahu ada rencana Allah, dan membuat Paulus terdorong untuk melakukan itu, menjadi taat, dan membuat Paulus lebih mengutamakan orang lain, yaitu keselamatan. Sehingga disitulah Paulus memberitakan Injil di Makedonia. Mari kita belajar untuk mendengar suara Allah melalui berbagai macam berdasar daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar kita, menjadi fondasi kita untuk kita dengar-dengaran akan suara Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya dengan firman-Mu kami mendengar suara-Mu, supaya kami di dalam perjalanan hidup ini, ketika Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, membuat kami sadar, yakin sebagaimana Paulus, bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa ada kekuatan kuasa Tuhan yang mendorong kami untuk kami taat, dan kami boleh mementingkan orang lain lebih daripada diri kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.